Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Kurniawan Nurul Hidayah, kelas 10 BD1 absen 15. Perkenalkan, nama saya Lana Zakti Maudi, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Ika Juni Novianti, absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiwazaria dari kelas 10 BD1 nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Feraula Fernanda, saya dari kelas 10 BD1. Perkenalkan, nama saya Laila Naimah, absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian protokol jaringan. Protokol jaringan adalah standar yang mengatur bagaimana perangkat-perangkat berkomunikasi satu sama lain pada suatu jaringan, termasuk internet. Dengan protokol, perangkat-perangkat dalam jaringan juga tetap dapat berkomunikasi terlepas dari perbedaan infrastruktur, desain, maupun standar. Di sini saya menjelaskan tentang fungsi protokol jaringan. Fungsi pertama adalah mengatasi. Protokol jaringan membantu mengidentifikasi perangkat pengirim dan penerima, sehingga komunikasi data bisa berlangsung dengan tepat sasaran. Yang kedua, perakitan kembali. Protokol jaringan membantu dalam perakitan kembali data, yang artinya data yang dikirim akan dipecah menjadi paket-paket kecil, dan protokol akan membantu mengisinya kembali dengan benar di sisi penerima. Selanjutnya adalah kontrol aliran. Protokol mengatur agar pengiriman data tidak terlalu banyak sekaligus supaya tidak membebani jaringan dan tetap efisien. Terakhir adalah kontrol kesalahan, berguna untuk mencari solusi atas masalah yang sedang terjadi saat itu juga ketika transfer data sedang berlangsung. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja protokol jaringan. Protokol jaringan terdiri dari proses yang masif, tetapi tugasnya dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan fungsinya masing-masing di setiap level jaringan. Setiap fungsi harus bekerja sama untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Sebutan untuk sekumpulan protokol jaringan yang bekerja sama adalah suite protokol. Sebagai contoh, protokol jaringan TCP/IP terdiri dari 4 lapisan dalam urutan tertentu yang bekerja sama untuk menyediakan konektivitas internet. Cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan sendiri dilakukan dengan membagi data menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis protokol jaringan. Yang pertama ada SSH atau Secure Cell, mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Pengguna dapat mengakses dan memodifikasi berbagai macam file yang ada di dalam perangkat penerima secara remote dengan aman. Yang kedua, DNS atau Sistem Nama Domain, berfungsi sebagai buku telepon internet. Dengan DNS, jaringan dapat mudah mengingat ke alamat IP numerik yang digunakan komputer untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, FTP atau protokol transfer berkas. Pengguna dapat mengirim file dari klien menuju server atau sebaliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal standarisasi OSI dalam protokol jaringan. Pada awalnya, protokol jaringan internet hanya menghubungkan beberapa node. Namun, seiring berkembangnya internet, muncul banyak protokol yang berbeda. Beberapa organisasi yang telah mengembangkan dan menerbitkan berbagai protokol menghindari terjadinya ketidakcocokan antara jenis protokol, hadirlah standarisasi protokol yang bernama Open System Interconnection atau bisa juga kita sebut dengan OSI. OSI berperan sebagai framework yang menjadi dasar dari cara protokol jaringan bekerja. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang lapisan-lapisan OSI. Yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi ini yakni berfungsi untuk menyediakan antarmuka pada aplikasi untuk mengakses jaringan data atau layanan jaringan. Yang kedua adalah presentasi, di
mana presentasi ini adalah mengubah format data agar dapat dipahami oleh aplikasi lain. Yang ketiga adalah sesi, di mana mengubah, mengolah, dan mengakhiri sesi pada komunikasi aplikasi. Yang keempat adalah transfer, di mana memutar pengiriman data yang andal dan lengkap dari ujung ke ujung. Yang kelima adalah jaringan, yakni memberikan rute terbaik untuk mengirim data dari sumber ke tujuan. Yang keenam adalah data link, di mana data link ini mengatur melalui media fisik serta mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada transmisi. Dan yang terakhir adalah fisik, di mana mengirim data mentah melalui data fisik, yakni seperti kabel dan gelombang radio. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.